Ustaz rumahnya kosong betul Ustaz ini. Iya, kasihan saya baru pindah ini Ren. Biasa karek pindah, jadi masih ngatur-ngatur ini layoutnya nanti buku di mana. Terus Bentar. berapa nama? Apa Ustaz, Afan? Ini saat biasa saat di sosial media saat pada lagi apa namanya Ramadan saat komen-komennya saat pada marah-marah terus ada yang gelut juga nih saat biasa. Justru memang kelemahan anak-anak sekarang ya. Gelutnya teh virtual, Bro. Bener saat. Tadi Anda enggak virtual masalah di jalan Ustaz. Gua mau nanti gua. Menuju ke sini Nah. pakai motor. Kayaknya ada motor yang saling marah-marahan gitu, klakson-klaksonan Kak. Anda pikir teh caut-cautan Lapar, gitu. kan Tin tin lapar, tin 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 gitu caut-cautan gitu. Ternyata memang kayaknya marah-marahan. Mhm. Tapi kayaknya enggak worth it gitu Ustaz. Kenapa ya mereka marah-marah gitu tuh? Iya, kenapa? Tapi emang kenapa gitu? Atau nggak nanya? Tanya. Ini nggak ikut campur, bisa terlalu baik. Enggak. Stop. Ini Takut- orang yang sering ditolak cewek, kamu terlalu baik. Takut giba enggak nyambung ya. Betul sih. Takut ikut campur banget. Takut ikut campur. Ya pokoknya tadi di sepanjang jalan tuh kayaknya orang-orang pada marah-marah gitu. Iya, Padahal- kan. padahal lagi Gini, puasa, gini. Sob. Iya. Jadi lapar ini memicu segalanya. Insya Allah. Makanya kenapa ujian lapar itu kan marah, terus kemudian jadi apa ya? Ya emosi tidak terkendali, kayak orang diet gitu saya. Jujur emang emosi nggak terkendali, salah marah lah. Nah marah ini sebenarnya bisa mengurangi pahala puasa. Aduh, Masya Sayang Allah. banget. Sayang banget. Barusan kan kita ini cuma berapa? Nggak ada jamnya. Hey! Oh, iya. Ini kan cuma bentar lagi tuh, bentar lagi buka, terus sayang banget baru 15 menit, 30 menit lagi sebelum buka, Malah terus pahalanya dikurangin gara-gara marah. Jangan sampai perjuangan kita dari subuh sampai menuju Terus maghrib berkurang, Masya Allah, iya juga. berkurang. Klakson, marah-marah di jalan, marah-marah di sosmed. Nah, Afwan Ustaz, marah-marah di sosmed juga termasuk marah-marah Ya yang termasuk marah-marah. Kayak orang, kayak ada cerita, lu kenapa di kamar? Ada yang ngancem saya. oh iya kan. Ngancemnya lewat komen kan. Kalau kita dulu kan ada yang ngancem saya di mana? Di depan. Kamu di lapang ya. Nah, Ya, kalau zaman sekarang, kamu di mana? Dengan siapa? Jadi sekarang tuh ya cemen. Tapi tetap marah-marah, tetap marah-marah. Nah, marah-marah ini adalah salah satu amalan yang bisa mengurangi pahala puasa. Sayang banget kalau kita sepanjang hari cuma dapat lapar dan haus nggak dapat pahalanya. Gitu. Apalagi Nabi pernah mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kalau ada pertengkaran nih di antara kedua orang, katakanlah inni shaimun, aku lagi puasa. Hebat ya Nabi kita ya. Masya Allah. Jadi kalau ente kelihatan tadi lagi bertengkar ya harusnya lo lerai. Anda sih bilang, Anda lagi puasa, mereka saut-sautan. Anda nggak ikutan, Anda lagi puasa. Atau laporin polisi. Gitu. Pak diri sendiri aja ya. Iya, Bagus sih. Nyelamatin aja. Tapi kalau ada pihak-pihak yang bisa melerai kan itu lebih baik. Lebih baik. Ya dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan fa'aslihu bainakum. Perdamaikanlah mereka antara orang yang sedang bertengkar ini. Tapi itu nggak masuk ya Ustaz? Kayak ngomong lagi bertengkar terus nunjukin ibadah dia. Kan lagi puasa gitu itu Enggak, kan itu perintahnya. Oh, oke. Jadi kata Nabi SAW, saum itu junah, saum itu perisai. Oke. Jadi ketika seseorang mempertontonkan bahwa dirinya sedang puasa, dia kan mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Iya ya, gue lagi puasa gitu loh. Gue jangan marah. Dan menunjukkan kepada lawan bicara atau lawan yang sedang marah-marahnya ini, lu juga lagi puasa, Din. Kan sama kita lagi puasa. Kenapa ente harus marah-marah gitu loh? Kenapa sih Pak? Dulu gitu ya? Kenapa lu jadi si paling mood swing? Nah, gitu. Iya. Emang jujur lapar tuh mood Iya, benar swing, sih. bro. Ini kan makanya aneh sering bilang Ramadan ini sekolah, pesantren. Jadi kita lebih nurunin amarah, Iya. anger kita diturunin gitu loh. Jangan sampai terlalu menggejolak, apalagi istri yang hari-hari ketemu anak, Betul. Ustaz. ya kan, anak ngereog, Betul. Tantrum. tantrum, ya yang SD lagi gimana, yang toddler lagi gimana kan, emang ya Anda sih banget kayaknya lah. kalau memang belum punya anak ya, Ustaz. Tapi kalau nanti punya anak gitu lagi tantrum biarin aja. Seharian tantrum biarin weh. Ya Sampai- kamu bisa. Oh. Istrimu kan belum tentu ya. Oh iya juga ya. Iya ada. Gitu dan sebenarnya menahan amarah ini kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan la taghdab wa lakal Oh jannah. iya Masya Allah. Jangan marah bagimu surga. Ciri-ciri penduduk surga. Bagimu surga. Kasih surga bro. Orang yang pemaaf, orang yang menahan amarah itu dikasih surga. Masya Allah. Bahkan seorang sahabat datang ke Rasul minta nasihat. Ya Rasulullah kasih saya nasihat. Nabi nggak ngasih nasihat yang berat-berat. La taghdab.
Nabi sampai ngomong 3 kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya dalam situasi marah ini ada sesuatu di balik itu. Bahaya pisan ya. Ada yang lebih bisa membahayakan. Dari marah bisa membunuh. Membunuh ya itu. Ustaz. Dari marah bisa merugikan finansial. Berapa banyak orang yang nafsuan ngerusakin barang, iya nggak sih? Menyesal. Akhirnya, wah gening laptop teh 30 juta terus ditonjok laptopnya, walau gitu. Atau misalnya marah-marah di tempat umum, viral, Betul. malu, Minta maaf ya. Ustaz. ya izin, gitu Mohon nanti, maaf. mohon maaf. Ujung-ujungnya klarifikasi kan malu sendiri. Betul. Dan budaya cancel kan khawatir Cancel dia bawa, culture. cancel culture, dia bawa brand, dia bawa apa kan, itu bisa berdampak sekali kepada finansial. Makanya poin untuk kewarasan adalah menahan marah. Oke. Ustaz. Bahkan orang yang lagi marah-marah bercerai itu nggak sah caranya. Oh, karena tidak sah. Lagi emosi nih, gue ceraiin lu, itu nggak sah caranya. Atau orang lagi marah-marah memutuskan sesuatu, bukan perceraian aja. Misalnya lagi marah nih, Aku putusin Kemudian- kamu gitu. Nggak boleh. Kalah. kan barusan cerai, barusan cerai, itu sama. Pacaran. Ya udah gue kasih ya 50 juta ya. Nah itu lagi marah, itu keputusannya udah nggak bisa dihitung Iya, gitu. Diambil. Karena dia setengah akalnya lagi hilang. Oh, nggak berakal berarti Ustaz. Setengah doang ya, setengah. Masih ada dikit. Iya, masih Enggak, ada. maksudnya karena setan sedang mengkontrol dia. Makanya ada tips dari Nabi. Apa Ah, itu? itu Ustaz. Dengerin dulu, Tips. hebat. Tips Ini dan Nabi triks. kita sallallahu alaihi wasallam tuh Sallallahu orang yang cerdas, dikasih wahyu sama Allah. Kata Nabi, kalau kalian lagi marah berdiri, duduk. Duduk. Malah lagi berdiri, duduk. Masih mau marah kan? Kamu gini, masih marah juga kata Nabi. Tiduran. Coba marah tiduran, malu nggak? Lagi tidurannya ngagoler tapi makan kan? Kan era. Emang bikin malu kan? Nah, kalau masih juga marah, Tidur. wudu. Karena Makan. Kirain abis lagi tidur marah-marah makan aja. Enggak ya? marah-marah makan. Gitu. Kata Wudu, Nabi, wudu. wudu. Kenapa? Kenapa coba? Marah itu dari setan. Setan dari api, api kalah dengan air. Jadi ada tipsnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini penting banget sih. Ustaz. Penting banget. Makanya sekarang datangin faktanya. Saya udah nggak kuat terus yang denger fakta. Oh ya, Ustaz. Jadi itu Ustaz, jadi 15,6% orang Indonesia tuh mengalami gangguan mental emosional. Jadi kayak Udah gadget tuh. lebih ke arah nggak bisa ngontrol Oh. emosinya mungkin Ustaz. Tapi memang ya dengan sekarang bahasanya di ODGJ. Iya, Ustaz. Jadi orang yang bukan the real ODGJ itu disangkanya ODGJ, ngerti gak sih lo? Orang yang dengan emosi yang gak kekontrol, terus kayak apa sih yang dua kepribadian ganda itu? Bipolar, Bipolar, ya. terus misalnya skizofrenia, itu ODGJ juga kan? Berarti kan Itu ya? bahasa psikolog Ustaz. Iya, Sekarang jadi pada maksudnya tahu sih. Enggak bro, secara KBBI-nya jadi ODGJ, bukan orang Oh, gila, nggak boleh bilang orang gila. Oh, Jadi kayak orang-orang di jalan begini yang jalan-jalan gitu, ODGJ. ODGJ bukan orang gila. Iya. Itu harus ganti tuh. Tapi memang amarah ini bisa memicu segalanya, kejiwaan, mental, itu bahaya. Fisik juga bisa ya? Fisik itu Banyak itu banget stroke ya? bikin stroke itu dari Iya, sampai- marah-marah. sampai itu, Ustaz. Darah tinggi, hipertensi. Betul-betul. Ih ngeri banget sih. Udah si paling kalem aja sih ya, Iya. kayaknya. Kayak enjoy aja ya, kayak ngadapin apapun gitu deh. Work life balance lagi. Work life balance. Udah kayak di Jerman gitu ya, jam genep tutup ya gini. Tutup. Buka jam 10, jam genep tutup. Arab Saudi udah nyontoin banget itu ya. Iya ya. Kalau di kota besar sih, kalau di Mekah Madinah Iya juga ya. 24 hours sih. 24 hours Hmm. that's it Bandung never Komo. Terus apa lagi Us? Ada apa lagi Us? Hungry plus angry itu apa itu? Ustaz? Oh dia yang naikin Tadi kan udah iya hipertensi. Hipertensi itu betul. Udah lapar, marah-marah. Iya, terus naik akhirnya. Iya. Sakit. Tapi emang maksudnya si perintah untuk menjaga ini tuh sebenarnya balik lagi kebaikan untuk kita. Mereka yang suka marah tuh Ustadz, mereka lupa kadang pada saat mereka marah orang di sekitar mereka tuh Gak nyaman. kaget. Oh, dan Yes. Anak pribadi kaget. Hah gitu. Kurang sih. Marah sama siapa? Kenapa sih? Kenapa harus gitu sih? Kenapa naik begitu jadi? Iya, apa iya. sih gitu? Jadi sebenarnya marah juga bagian dari emosi yang seseorang itu harus ada sebenarnya. Cuman kan bagaimana controlling Iya, dalam ketika marahnya. Nabi kita juga marah. Untuk hal-hal tertentu. Iya untuk hal-hal tertentu tuh marah. Cuman ekspresi marahnya tidak meledak kayak kita, tapi Nabi itu lebih ke diem. Oke, Ustaz. Ini ada kapan Nabi yang marah itu? Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
istri-istrinya bikin ulah misalnya. Oh, oke. Dari dalam dulu, biasa dari dalam kan ada. Nabi lebih memilih dia. Dan orang tahu Nabi lagi marah. Oh, oke. Marahnya Nabi dia, masya Allah. Iya, dan Branding. Nabi pernah mengatakan sebuah hadis yang lebih luar biasa. Ya, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau enggak diem aja udah. Dan lagi marah tuh jangan ngomong udah. Dan itu paling benar kan? Oh, iya. Kalau ngomong kan Wah, keluar kemana-mana. tuh tong sampah semuanya. Buat binatang. Buat binatang itu bahaya sih. Ya, trash talk tuh udah kan lagi marah kan keluarnya. Iya, iya. Makanya udah kalau lagi marah diem aja. Udah yang paling penting itu sih. Diam, duduk, tiduran, kalau masih juga marah wudu. Ya, ulah sebat, bro kan berpuasa. Nah Ustaz, sebat ngebatalin puasa nggak? Ini masalahnya, ada yang nanya juga. Batal lah. Oh, batal. Orang stres nih amaknya gitu. Walaupun Ulah tuh. ada yang nggak tahu. Iya, Jadi benar. sangkanya Batal lah orang tuh, apa. batal bro. Orang stres sendiri orang kalau batal dong Anda Batal. gitu. Udah mendosa batal. Udah Melakukannya mau sendiri. Yo dosa. gitu. Betul, Masya Allah. Ya udah gitu pokoknya itu jangan marah-marah deh. Gak ada manfaatnya. Jadi misal lagi kayak marah sama istri tuh jangan dikeluarin pas lagi marahnya, maksudnya Yes. tunggu dulu tenang. Tunggu dulu tenang. Oh, Daus lagi curhat, Us. Anda punya trik buat lo. Apa gimana coba itu? Lagi marah sama istri, kasih debit belanja. Bagus. Kalau saya sih enggak. Bener, tapi bener trik Daus bener. Work itu work. Jadi ketika kita memiliki ya namanya juga rumah tangga ya pasti ada gesekan. Betul. Lebih Pas baik puasa kita kan? nggak di luar puasa Ya, juga benar, sih. Maksudnya lebih baik kita cooling down dulu Kasih waktu. dan nggak hari itu kita ngomong, baru ada tea time, ada coffee Iya. time, kita baru ngobrol berdua sih itu lebih bagus. Kan dalam rumah tangga itu ada kadang kita boleh tidur di pisah ranjang. Lagi marah nih, istri nggak ditanya, itu kan kita menunjukkan kita lagi marah-marah tuh, maksudnya lagi ada sesuatu yang nggak baik di rumah tangga. Kadang ya udahlah, gue lagi tidur di kursi aja deh, gue lagi masalah sama dia. Daripada kita meledak-ledak nggak jelas. Betul. Itu di rumah tangga itu ya, KDRT itu muncul kan karena amarah. Iya lagi, bisa-bisanya KDRT sama orang kita sayang kayaknya nggak mungkin Itu banget. aneh sih, Aneh jujur sih. aneh sih psikopat Aneh. kayaknya jujur. Ada orang Itu yang- maksudnya setan sakti banget gitu maksudnya. Iya bro, itu ngeri Atau banget. nah kalau bulan puasa Ustaz Afwan potong, kalau bulan puasa kan setannya dibelenggu. Yang marahnya berarti dirinya sendiri, Ini, real dirinya ini. sendiri gitu. Ada dua jawabannya. Pertama, setan itu bukan golongan jin doang, tapi ada golongan manusia. Oh iya balik lagi. Minal jinnati wan nas kata Allah. Dari golongan jin, dari golongan manusia. Yang kedua, yang dibelenggu itu setan yang kingnya, yang jenderal-jenderalnya, yang Rocok-rocoknya nggak sih? enggak. Makanya tetap kita kegoda dan sebagainya. Atau misalnya kita curhat ke orang yang salah itu juga bisa jadi pemicu sih. Jangan sampai kita lagi marah nih terus curhat ke orang yang salah. Itu pemicu, bro. Gitu. Udah yang paling bener tuh ketika ada sesuatu yang menyulut amarah, kita lebih baik diem. Nah, tadi ya tuh. Dan ketenangan itu bisa mendatangkan jawaban-jawaban. Oh, oke, Masya Allah. Karena kan kalau lagi marah tuh berkecamuk pikiran, apalagi kita laki-laki, pikiran tuh kemana-mana ngelayang-layang. Gue tonjok aja kali ya gitu kan selesai gitu kan ya. Kadang-kadang gitu. Iya, Atau misalnya gue cerain aja nih bini gue. Kan itu kan pikiran-pikiran yang pendek, sumbu pendek gitu loh. Padahal sebenarnya dengan ketenangan, dengan deep breath, Solusinya satu. Bisa selesai juga ya, masalah juga, sebenarnya rilis bisa juga. aja, nggak harus hari itu. Mungkin arogansi seorang laki-laki kali ya, dia pikir dengan Kadang marah- nggak, kadang terjadi di perempuan juga bro. Kadang tiba-tiba dia mau ngeberesin koper terus pergi ke rumah papanya. Kan ada orang-orang perempuan emosi gitu. Oh, Padahal misalnya staycation kali Ustaz. Iya, maksudnya. kok staycation nggak ajak-ajak? Oh, iya, iya. Gitu kan aneh. juga. Tapi misalnya ngelihat Me time, chatting me time. misalnya dari bawahan atau dari orang kantor, kamu lagi di mana? Cuman dia kan kadang kan spasinya banyak tuh. Ditungguin bos. Nah, itu di bawah. Oh. Nggak kelihatan. Pas di scrolling. Oh iya. Berarti kan Misalnya, pasti ada Pak di saya kanan. izin, saya hamil. Nah itu kan bisa jadi perdebatan itu sama istri. Padahal bukan kita yang hamilin dong. Iya, iya, Dia izin hamil gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi intinya ketenangan itu bisa menghilangkan amarah. Deep breath. Dan Nabi tuh ngajarin kita tenang, ngajarin kita diam. Teman-teman anak menenangkan dirinya dengan yoga gitu udah dengan aneh-aneh banget anak. Yoga kan Star Wars kan? Yoda itu Yoda. Yoda. Lu nggak masuk, Nggak nggak masuk. Nggak nonton dia. Anda juga tidak dong. Aku nonton Star Wars Serius? dari awal sampai akhir. 2000 sih Bang langsung nama. Ih, kan bisa di Bisa. Disney Plus. Kan kalau Sing Yoda. Gua maksudnya ke situ. Jadi, Zat, Ada yoga itu ada gerakan-gerakan yang Menyerupai. menyerupai pribadian orang lain. Lebih baik dihindari lah. jangan. Kalau mau Mending mencari- gini, Zat. Anak ada tips, depan Indomaret duduk kayak
chilling gitu. Kok Anda merokok sih? Sambil minum. Enggak, gini, ketenangan yang paling dalam itu adalah mengingat Allah. Ingat Allah. Ingat dengan itu, kata Allah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan kita mengingat Allah akan menenangkan jiwa. Lagi marah, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi banyak istighfar, banyak zikir itu lebih baik sih.